Satu Taman Romo, Bapak Sunarji SPDPP yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati dan saya sayangi, serta Bapak dan Ibu karyawan SMP Negeri 1 Taman Romo yang saya hormati dan saya sayangi pula. Alhamdulillah atas izin, rahmat dan karunia Allah, kita semua bisa berkumpul di ruangan ini guna mengikuti kegiatan sosialisasi pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di SMP Negeri 1 Taman Romo. Insya Allah kegiatan ini akan membuka wawasan kita tentang budaya positif di sekolah. Kita akan mendapatkan informasi tentang apa itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya akan dikupas pula tentang keyakinan atau kesepakatan kelas. Bagaimana cara membuatnya, apa saja isinya, bagaimana kalau ada pelanggaran atas kesepakatan kelas, hukuman atau apa yang akan diberikan kepada yang melanggar kesepakatan kelas tersebut, nanti akan dibahas dan dikupas tuntas oleh penyaji. Selanjutnya Bapak dan Ibu dipersilakan mengikuti dengan seksama acara sosialisasi ini. Silakan bertanya dan juga berdiskusi terkait dengan materi yang akan disampaikan nanti. Selanjutnya untuk mengawali sebelum penyampaian materi akan menyaksikan, maka kami persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan kata sambutan sebagai pengantar kegiatan sosialisasi ini. Untuk itu kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sunarji, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pertama-tama marilah kita selalu memanjat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama mengawali semester kedua tahun pelajaran 2022-2023. Ini mari kita melaksanakan tugas kembali setelah libur semester, dan untuk siswa-siswa dan untuk Bapak Ibu guru, karena kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati ketika ingin melakukan libur, Bapak Ibu harus cuti, dan itu sudah dilaksanakan. Ini sudah memasuki semester kedua dan awal tahun baru 2023. Kami mengucapkan selamat tahun baru, semoga berkah untuk SMP Negeri 1 Taman Romo. Dan hari ini diawali dengan kegiatan beberapa sosialisasi, termasuk sosialisasi SKP, dan hari ini juga ada sosialisasi yang dilaksanakan oleh Ibu Sri Puji Rahayu Susilawati SPJ sebagai calon guru penggerak. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang lain yang punya kesempatan silakan ikut andil nanti pada kesempatan berikutnya ikut mendaftar sebagai guru penggerak. Karena apa? Program pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas. Ini sudah disampaikan di awal oleh Pak Iban selaku pemandu acara. Nah, ini mari kita membudayakan positif, ya, positif dalam kegiatan yang ada di sekolah kita. Jadi jadwal-jadwal yang sudah kita
merencanakan kegiatan-kegiatan yang sudah dijadwalkan, ya mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita melawan lupa dengan tanggung jawab kita. Jadi apalagi dengan pura-pura lupa. Jadi tolong Bapak Ibu guru dan karyawan di semester awal sudah dibuatkan apa istilahnya jadwal-jadwal kegiatan, jadwal tiket dan lain sebagainya. Mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Mbak Rum setiap pagi atau setiap saat mengirimkan jadwal tiket dan lain sebagainya. Ini dalam rangka mengingatkan kembali agar budaya-budaya positif ini berlangsung dengan baik. Harapannya seperti itu. Jadi Bapak Ibu wali kelas dan pendamping, budaya-budaya positif yang selama ini sudah kita laksanakan. Jadi menggerakkan anak-anak, setiap libur juga dibuat tiket. Ini dalam rangka membuat budaya positif yang berimbas kepada siswa kita. Jadi kegiatan-kegiatan apapun ya, yang bisa dicontoh oleh anak-anak, bisa dilaksanakan oleh anak-anak, ya mari Bapak Ibu guru sebagai penggeraknya, sebagai motivatornya untuk membudayakan hal-hal yang baik. Jangan malah Bapak Ibu guru sebagai motornya kurang bersemangat. Harapannya yang utamanya yang masih muda-muda, yang masih punya jangkauan yang panjang ini dibudayakan hal-hal yang baik. Ini dalam hal ini budaya positif. Jadi kita budaya-budaya yang negatif ya dihilangkan. Bila perlu ya saling mengingatkan bahwa hal-hal yang tidak baik belum bisa terbentuk budaya positif. Apapun budayanya yang bisa berimbas kepada siswa, termasuk budaya kekeluargaan. Terima kasih budaya kekeluargaan di SMP Negeri 1 Tambak Romo juga sudah berjalan dengan baik. Budaya bersilaturahmi sudah berjalan dengan baik. Budaya bersyukur sudah berjalan dengan baik. Terbukti hari ini teman kita yang sudah menerima tunjangan profesi guru juga bersyukur apa yang sudah diterima. Ini harapan budaya-budaya seperti ini berlangsung. Jadi mari kita lawan hal-hal yang sekiranya bisa melupakan. Maka dari itu saling mengingatkan. Saya ucapkan terima kasih untuk Bu Ati yang sudah melaksanakan atau melangsungkan budaya bersyukur untuk SMP Negeri 1 Tambak Romo. Dulu setiap saat apapun yang belum menerima cita-citanya ingin segera berkontribusi untuk kebersamaan. Nah, ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan nanti rekan-rekan yang lain segera berimbas. Itu dan yang utama nanti silakan sekali lagi yang punya kesempatan mau mendaftar guru penggerak. Kalau guru penggerak ini silakan mendaftar. Yang kemarin belum berhasil silakan bisa diulangi lagi sampai berhasil. Ini tahun ini ada beberapa yang mau daftar lagi. Kemarin kami sudah menandatangani untuk semacam persetujuan untuk mendaftar calon guru penggerak. Ini tolong yang lain yang belum silakan. Karena tahun ini untuk SMP 1 Tambak Romo belum ada yang masuk, Bu Budi ya. Belum ada yang masuk setelah Bu Budi ini. Ini untuk SMP lain di sekitar kita kemarin banyak yang masuk. Untuk itu mari kita jadikan sebuah motivasi untuk bergerak demi
anak-anak didik kita di SMP Negeri 1 Tambaromo. Dan budaya-budaya yang sudah disampaikan ke anak-anak, keyakinan kelas atau sebuah kesepakatan tadi disepakati budaya-budaya baik yang sudah kita laksanakan, mari kita tingkatkan. Mari kita tingkatkan. Budaya terlambat, mari kita minimalkan. Minimalkan. Jadi waktu pukul 7.00 untuk yang pinjir ya, sesuai dengan waktu yang ditentukan, karena di sekolah kita sebelum pembelajaran membimbing anak-anak untuk berbudaya baik, membersihkan kelas, membersihkan lingkungan kelas. Guru penggerak bisa berimbas kepada yang lain. Terbukti guru penggerak yang sudah dihasilkan oleh SMP Negeri 1 Tambaromo sudah menjadi kepala sekolah. Ini syarat dari kepala sekolah yang akan datang, diantaranya guru penggerak punya sertifikat guru penggerak, pengawas punya guru penggerak. Ini bisa menjadi tingkat awal untuk Bapak Ibu meraih prestasi, meniti karir di masa depan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arji. Inti pesannya adalah mari kita tumbuh kembangkan budaya positif. Jika itu belum ada sekolah kita, dan kita lestarikan budaya positif yang sudah ada. Dan nanti akan dikupas-kupas oleh pengaji Bu Sri Puji. Semoga yang diharapkan tadi Bapak dan Ibu guru yang lain menyusul Bu Puji. Bu Puji ini menyusul sahabat kita, teman kita 3 orang yang kemarin sudah lulus ya, dari angkatan keempat. Ada 7.948 orang kemarin itu ditetapkan sebagai guru terpilih dan punya predikat sebagai guru penggerak, yang sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Haji, tiketnya adalah kepala sekolah dan pengawas gitu ya. Tiketnya itu nanti mau digunakan atau tidak, monggo terserah yang punya predikat tersebut. Baik, acara sosialisasi segera kita mulai. Untuk itu kesempatan sebelumnya kami serahkan kepada calon guru penggerak Ibu Sri Puji Rahayu. Untuk itu silakan Bu Puji memandu acara sebelumnya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Senarji SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tambaromo, yang saya hormati Bapak Asiban SPD MPD dan Bapak Slamet Riyadi SPD selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tambaromo, guru hebat SMP Negeri 1 Tambaromo, beserta staf karyawan SMP Negeri 1 Tambaromo. Pada hari ini, saya berdiri di sini bukan berarti menggurui Bapak Ibu guru semua, namun di sini kita saling sharing, berbagi mengenai kegiatan sosialisasi yang akan saya paparkan dengan tema pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di SMP Negeri 1 Tambaromo, yang akan saya sampaikan sendiri Sri Puji Rahayu Sustilowati selaku PGB Angkatan 7 Kabupaten Pati. Kita mulai langsung saja Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi selamat datang para guru hebat. Mari kita bersama berkolaborasi dan saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Ingat Bapak Ibu guru bahwa semboyan kita adalah Spertaro bisa jaya luar biasa. Untuk berikutnya kita mulai saja dengan tema materi budaya positif.
Bapak Ibu bisa melihat ya di depan apa itu pengertian budaya positif. Jadi budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai yang ada di profil pelajar Pancasila. Itu pengertian untuk budaya positif. Selanjutnya, budaya positif ini akan kita hubungkan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kita kenal dengan KHD. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, budaya positif merupakan implementasi dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan merupakan tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan dan merupakan implementasi dari Merdeka Belajar karena dibangun dari hasil kesepakatan bersama yang berpihak pada murid. Jadi intinya Merdeka Belajar itu adalah berpihak pada murid. Kita lanjutkan. Untuk materi disiplin budaya positif ini ada 7 konsep utama. Jadi yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang 7 segitiga restitusi. Satu persatu akan kita bahas. Kita mulai dari yang pertama. Konsep pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru ini merupakan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Ini mengenai paradigma baru, pembelajaran paradigma baru. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apakah itu pembelajaran berdiferensiasi? Akan kita bahas selanjutnya. Bapak Ibu guru hebat semuanya. Pembelajaran berdiferensi merupakan upaya menyesuaikan proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap individu peserta didik dengan berdasar pada serangkaian keputusan yang masuk akal. Itu intinya, masuk akal. Pembelajaran berdiferensi ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, berorientasi pada kebutuhan belajar peserta didik. Jadi sekali lagi memfokuskan pada kebutuhan peserta didik. Ciri yang kedua, pembelajaran berdasar pada konsep. Di konsep-konsep lingkup materi, lingkup materi yang akan kita sampaikan ke siswa atau ke murid. Yang ketiga, berdasar pada keputusan yang masuk akal. Jadi ciri dari pembelajaran berdiferensiasi tadi adalah pembelajaran keputusan yang masuk akal. Ciri berikutnya adalah pembelajaran siswa aktif. Jadi kalau selama ini siswanya masih pasif, ya kita dengan cara pembelajaran berdiferensiasi pada siswa atau murid. Ciri berikutnya yaitu evaluasi kesiapan diakomodir dalam kurikulum. Jadi apa yang akan kita sampaikan, materinya, konsepnya, semua harus sesuai dengan kurikulum yang sudah tercantum. Jangan sampai keluar dari kurikulum tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk pembelajaran berdiferensiasi ini ada 3 strategi. Jadi 3 strategi. Strategi yang pertama adalah konten. Apa itu konten? Jadi konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid.
Ya, konten misalnya saya guru IPA, saya ingin mengajarkan tentang bentuk-bentuk morfologi pada daun. Ya, saya jelaskan ke anak, ke siswa, dengan menggunakan PPT misalnya ya, bentuk-bentuk daun. Nah, ada daun yang bentuknya lonjong, ada yang oval, ada yang bentuknya bergerigi, ada yang lurus. Ya, inilah yang dinamakan dengan konten. Nah, dengan konten, jadi apa yang kita ajarkan kepada murid. Berikutnya diferensiasi proses. Untuk proses ini adalah bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Jadi di sini prosesnya. Nah, siswanya nanti yang aktif. Nah, misalnya kita melakukan kegiatan diskusi, praktek. Nah, jadi kegiatannya diskusi, nanti kita siswa kita usahakan berdiskusi ya sesuai dengan keinginan siswa. Tidak kita menentukan kalian berdiskusi ya seperti ini tidak. Jadi kita beri kebebasan ke siswa. Yang penting prosesnya bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan proses. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Nah, produk itu adalah hasil pekerjaan yang harus ditunjukkan murid kepada guru, ditunjukkan kepada kita. Misalnya prakarya Pak Sabar ya, ini kan mau menampilkan diferensi produk ya, menyuruh anak untuk membuat produk ya. Misalnya kemarin saya lihat tuh ada yang tempat atau asbak ya, itu ada yang mengenai rangkaian listrik, saya lihat juga ada rangkaian series, rangkaian paralel ya, itu adalah produknya. Jadi sekali lagi kalau konten itu adalah konsep materi yang kita berikan ke siswa. Kalau prosesnya adalah ya proses berlangsungnya, misalnya melalui diskusi, melalui praktek. Selanjutnya kita lanjutkan konsep yang kedua, konsep mengenai disiplin positif. Mungkin kita setiap hari sudah pernah mendengar kata disiplin. Nah, disiplin adalah aturan yang harus ditaati, itu gambaran secara umum. Disiplin positif di sini merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dari pembentukan kepercayaan diri. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Disiplin positif ini mengacu kepada bagaimana guru membimbing murid dalam menumbuhkan disiplin diri karena motivasi internal untuk mewujudkan murid yang merdeka. Sekali lagi, murid yang merdeka. Ini adalah pengertian mengenai disiplin positif. Saya lanjutkan. Dengan memiliki disiplin diri, maka seseorang akan mampu mengontrol diri dan menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang diyakini. Disiplin diri membuat seseorang mampu menggali potensinya untuk tujuan yang bermakna. Inilah pengertian dari disiplin positif. Saya lanjutkan berikutnya konsep yang ketiga. Tadi ada 7 konsep Bapak Ibu guru hebat, jadi ini baru masuk ke konsep nomor 3, yaitu mengenai motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu guru hebat, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Menurut Jim Golson menyatakan bahwa motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya ini contoh diri saya sendiri, misalnya saya harus berangkat, saya harus berangkat pagi sebelum pukul 7 saya harus berada di sekolah. Karena apa? Saya memiliki motivasi
saya takut ditegur oleh Pak Narji, oleh kepala sekolah. Karena saya takut ditegur, maka saya harus berangkat pagi. Itu misalnya motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya saya lagi contohnya, saya lagi pokoknya. Yang misalnya ini yang kedua ya, saya berangkat pagi ya, karena saya ingin apa? Ingin teman-teman saya, ingin Bapak Ibu guru, ingin Pak Narji dan yang lainnya, banyak memuji saya, menghargai saya. Wah, Bu itu berangkatnya pagi sekali ya. Itu misalnya contoh ingin mendapatkan penghargaan atau pujian. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, dari 3 motivasi perilaku manusia, inilah yang ketiga yang harus kita terapkan dalam diri kita. Jadi misalnya, saya berangkat pagi karena saya menyadari sebagai ASN, saya harus berangkat lebih pagi sebelum pukul 7 karena saya harus melakukan absensi. Jadi adanya Pak Narji atau tidak ada itu tidak berpengaruh. Yang penting saya melakukan kewajiban dan tugas saya. Jadi seperti itu. Jadi tidak karena takut adanya hukuman atau karena keinginan untuk dipuji atau mendapatkan penghargaan, itu bukan. Jadi karena memang menyadari dalam diri kita sendiri bahwa tugas kita adalah sebagai seorang guru, apalagi ASN, harus berangkat sebelum pukul 7. Jadi gambaran motivasi perilaku manusia seperti itu. Saya lanjutkan. Berikutnya adalah tujuan disiplin positif ya. Jadi menanamkan motivasi yang ketiga tadi ya pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi sebagai seorang guru, sekali lagi nilai yang ketiga, motivasi perilaku yang ketiga yang harus kita mulai dulu dari hukuman. Nah, hukuman di sini adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi misalnya jika ada anak yang terlambat, kita kan tidak tahu anak itu mau terlambat atau tidak ya. Jadi sifatnya tiba-tiba atau tidak terencana. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Murid tidak akan tahu jika dia terlambat mau dapat hukuman sanksi apa, dia tidak tahu. Itu namanya hukuman. Yang berikutnya bersifat satu arah. Satu arah ya berasal dari siswanya. Hukuman ini dapat berupa fisik maupun psikis. Hukuman fisik ya misalnya ya langsung disuruh misalnya nyapu, ngepel, itu fisik. Kalau psikis ya mentalnya itu yang terkena. Ya, berikutnya murid disakiti untuk sesuatu perbuatan atau kata-kata. Jadi jika kita memberikan hukuman kepada siswa, efek yang paling sangat merisaukan atau sangat berpengaruh dalam diri siswa itu adalah yang terakhir. Kenapa? Murid akan merasa disakiti. Bahkan nanti sampai dia lulus, sampai dia sukses, dia akan mikir saya pernah dihukum oleh bapak ini, pernah dihukum oleh ibu ini. Nah, dia merasa trauma seperti itu. Baik, saya lanjutkan berikutnya. Berikutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi, kalau tadi hukuman itu belum terencana, kalau konsekuensi adalah sudah terencana atau sudah disepakati. Kemudian konsekuensi sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Terus berikutnya, bentuk konsekuensi dibuat oleh guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Berikutnya, murid tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Dan yang terakhir, diberikan berdasarkan suatu data. Maksudnya yang terakhir berdasarkan suatu data seperti ini. Jika murid ya sudah buat kesepakatan bersama di kelasnya, misalnya datang masuk terlambat pas pergantian jam, misalnya pas jam saya pergantian jam, siswa A misalnya masuk terlambat. Kemudian saya beserta siswa membuat kesepakatan, jika ada yang terlambat sampai 3 kali pada saat pembelajaran saya, maka sanksinya adalah siswa harus berdiri di depan. Diberikan berdasarkan suatu data. Jadi sudah ada beberapa kali yang disepakati.
Berikutnya yaitu restitusi. Restitusi ini adalah merupakan pilihan. Kemudian menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Murid akan mendapatkan penguatan. Kemudian masalah yang dihadapi oleh siswa bisa terpecahkan. Ya, kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Dan yang terakhir, murid menghormati dirinya dan orang lain. Nanti untuk lebih jelasnya mengenai restitusi, di bagian terakhir mengenai segitiga restitusi, sudah saya berikan contoh praktek segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan bersama siswa. Jadi nanti akan lebih jelas, jadi Bapak Ibu bisa mengetahui gambaran restitusi itu yang sebenarnya bagaimana. Oke, saya lanjutkan. Perhatikan Bapak Ibu, di sini ada kalimat dihukum oleh penghargaan. Mungkin Bapak Ibu dalam hati bertanya, maksudnya bagaimana? Kok dihukum oleh penghargaan? Mengapa kok penghargaan itu menghukum siswa? Menurut Al-Hikam, ini mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Perhatikan, menghancurkan potensi. Ternyata penghargaan maupun hukuman itu adalah menghancurkan potensi belajar siswa. Bisa dilihat slide berikutnya. Nah, ini menurut tadi penghargaan menurut Cohen. Yang satu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ketika kita memberikan hukuman itu bisa berefek ya, dalam waktu yang pendek maupun dalam waktu yang panjang pada diri siswa. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Mengapa penghargaan tidak efektif? Saya lanjutkan dulu. Penghargaan merusak hubungan. Jadi begini Bapak Ibu, misalnya di dalam kelas kita memberikan penghargaan. Penghargaan misalnya setiap kenaikan kelas itu ya, jadi kita membagikan hadiah buku selaku wali kelas begitu. Ya, ada dua sahabat ya, yang satu mendapatkan peringkat, mendapatkan hadiah, yang satu tidak. Hal seperti inilah yang bisa merusak hubungan di antara para siswa. Berikutnya yang keempat, penghargaan menurunkan kualitas. Jadi sebenarnya ya, di dalam saat kita misalnya ya, pada saat kita membagikan rapor seperti ini tadi, seharusnya kita tidak boleh ya, mencantumkan peringkat anak. Kenapa ya? Karena ini salah satunya adalah bisa menurunkan kualitas dan penghargaan bisa mematikan kreativitas. Kenapa? Bagi anak yang mendapat peringkat paling bawah, otomatis siswanya kan nyesek. Dia merasa ya sudah, pantas saya itu bodoh, ya dia papanya bodoh, jadi ya sudah mau seperti saja. Itulah. Makanya sebenarnya ranking itu tidak ada, tidak diperkenankan saat ini. Ya. Tapi karena mungkin sudah suatu kebiasaan, ya, karena banyak orang tua yang bertanya, siswa yang bertanya, ya, kita kadang masih menyebutkan peringkat ranking di kelas. Ya, kalau bisa jangan disebutkan semua, nanti yang ingin tahu silahkan japri saja, WA saja. Kenapa? Kasihan yang tidak mendapatkan peringkat ranking atas. Terus yang terakhir adalah penghargaan menghukum. Bagi penghargaan itu menghukum bagi siswa-siswa yang berada di bawah, yang mentalnya sangat rendah. Nah, jadi menurut tahun ini penghargaan itu adalah menghukum. Berikutnya saya lanjutkan konsep yang keempat, yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Glasson, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Jelas, kita lapar, kita makan. Itu adalah salah satu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan diterima. Sama, saya semuanya ingin dikasih, ingin disayangi, ingin diterima. Misal di sekolah ini saya ingin juga disayangi, saya ingin diterima oleh semua teman-teman saya. Semua itu adalah sudah dasar yang kita miliki.
Yang ketiga penguasaan. Nah, kadang-kadang kita saya mentang-mentang saya staf misalnya, saya ingin menguasai, ya seperti itu sebenarnya ya hal alami karena memang kebutuhan dasar alami manusia. Ya tidak disalahkan ya. Terus yang keempat kebebasan. Sama setiap orang ingin bebas. Saya ingin seperti ini ya seperti ini. Jangan dibebaskan yaitu kebebasan. Yang terakhir kelima kesenangan. Saya mau seperti ini ya sudah jangan saya senang seperti ini kok. Ya, seperti itu. Jadi 5 kebutuhan dasar inilah yang harus kita perhatikan sehingga apa? Kita tidak akan saling menyakiti, tidak akan saling membuat satu sama lain itu merasa tersinggung. Kita harus mengingat bahwa setiap orang memiliki 5 kebutuhan dasar tersebut. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Konsep yang kelima yaitu mengenai posisi kontrol restitusi. Masih sama yang menurut William Glaser dibagi ketiga. Nah ini agak menarik materinya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai seorang guru, nanti Bapak Ibu bisa bertanya ke dalam diri Bapak Ibu guru, selama ini saya itu masuk poin yang mana ya? Apakah poin yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, 4 pemantau, yang kelima manajer. Saya yakin saya sendiri secara pribadi saya juga pernah berada di posisi yang semua itu satu penghukum. Nah, itu hanya ketika saya belajar materi ini saya juga wah ternyata saya ini selama ini juga masuk penghukum. Begitu. Kemudian saya berusaha mencoba. Setelah saya tahu materinya, ternyata sebagai seorang guru, poin 1 sampai 3 itu tidak diperkenankan karena itu nilainya bersifat negatif. Jadi yang menghukum anak, membuat merasa bersalah, kemudian posisi kita menganggap anak itu teman itu tidak boleh sebenarnya. Jadi yang baik yang kita lakukan adalah sebagai pemantau atau manajer. Satu persatu akan saya jelaskan. Nah ini bagaimanakah kita guru yang termasuk penghukum? Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata-kata seperti ini salah satunya. Patuhi aturan saya atau awas. Dan mengancam anak ini jelas menghukum. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Perkataan hanya perkataan saja. Ini sudah merupakan hukum untuk siswa. Jadi ini seperti ini ya. Jadi kita sudah menghukum untuk siswa. Berikutnya ya, pembuat merasa bersalah. Jadi seperti ini contohnya. Ya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi seperti ini posisi pembuat merasa bersalah. Selanjutnya sebagai teman, memang ketika mempelajari materi ini akan bertolak belakang dengan diri kita Bapak Ibu. Saya kemarin juga seperti itu. Kemudian posisi kontrol sebagai teman, contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya, atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Itu kita menganggap anak itu sebagai teman. Jadi anak menganggap kita guru itu sebagai teman, atau guru juga menganggap murid sebagai teman. Selanjutnya, ini adalah posisi sebagai pemantau. Jadi ketika anak mendapatkan masalah, kemudian kita membuat pertanyaan, misalnya peraturannya apa. Jadi ketika tadi konsekuensi kesepakatan kelas nanti ada seperti ini. Jadi kita tanya peraturannya apa. Jadi anak tahu nanti melanggar itu karena apa. Kemudian apa yang telah kamu lakukan. Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi jika kita sering memberikan kalimat, menyampaikan kalimat seperti ini kepada siswa, berarti posisi kita sudah sebagai pemantau. Terakhir adalah posisi manajer.
memang tidak gampang ya. Jadi perlu kadang sering bertolak belakang dengan hati nurani kita. Jadi kalimat seorang manajer ya biasanya apa yang telah kita yakini, apakah kamu meyakininya? Terus berikutnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, terus ada kalimat lagi, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, inilah kita posisi kita sebagai seorang manajer. Jadi mulai saat ini ya, setelah saya sampaikan tentang posisi kita sebagai seorang guru, mari mulai hari ini kita berusaha menghindari atau mengurangi untuk ketiga posisi yang pertama tadi, sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, bahkan sebagai teman. Mari kita coba posisi kita seorang guru, posisi kontrol kita adalah sebagai pemantau dan manajer. Ya. Pelan-pelan nanti setidaknya bisa berhasil. Berikutnya Bapak Ibu, saya lanjutkan konsep yang keenam mengenai keyakinan kelas. Ya. Untuk konsep yang keenam, keyakinan kelas ini saya berikan contoh langsung kegiatan saya membuat kesepakatan atau keyakinan kelas di kelas 9D yang kemarin sudah saya praktekkan bersama siswa-siswa kelas 9D dan saya gunakan dalam materi topik disiplin positif di PMM. Jadi silakan mulai ini nanti Bapak Ibu diperhatikan. Setelah ini diharapkan, setelah saya menyampaikan tentang keyakinan kelas, diharapkan Bapak Ibu wali kelas mulai bisa mempraktekkan, menerapkan di kelasnya masing-masing ya, dengan contoh yang sudah saya berikan. Alhamdulillah sertifikat yang ini saya sudah keluar, makanya saya berikan ke Bapak Ibu guru agar Bapak guru bisa menerapkan di kelasnya masing-masing. Ya, jadi ini isi dari keyakinan kelas ya. Kesepakatan kelas adalah sebuah ketentuan atau peraturan yang disetujui anggota kelas. Nah, disetujui anggota kelas. Kalau tidak disetujui ya bukan namanya kesepakatan. Kesepakatan kelas merupakan hasil diskusi siswa tentang hal yang baik yang wajib dilakukan semua anggota kelas. Jadi yang hal-hal yang baik saja ya, yang kita buat sebagai kesepakatan kelas. Kemudian kesepakatan kelas dapat berupa kebiasaan di kelas, di luar kelas, atau saat keluar lingkungan sekolah. Jadi semuanya bisa digunakan untuk membuat kesepakatan kelas. Ya, selanjutnya kesepakatan kelas harus menjadi budaya baik karena dilakukan berulang-ulang. Ya, namanya budaya itu karena kita sudah melakukannya berulang-ulang. Ya. Karena berulang-ulang akhirnya menjadi budaya yang baik di dalam kelas. Ya, selanjutnya pelanggaran terhadap kesepakatan kelas akan membuahkan konsekuensi apa yang harus dilakukan. Jadi sekali lagi ini konsekuensi, ya, konsekuensi. Konsekuensi bukan merupakan hukumnya. Jadi kalau hukuman itu sifatnya tadi tiba-tiba dan belum disetujui, tapi kalau konsekuensi ini sudah disetujui sebelumnya. Jadi misalnya kelas juga saya misalnya anak datang terlambat tiket, nah, sudah menjadi konsekuensi yang datang terlambat tiket. Anak itu harus misalnya membayar atau pindah untuk kas kelas, nah, itu konsekuensi. Jadi bukan suatu hukuman karena sudah disepakati bersama. Misalnya lagi ada anak terlambat pas jam pelajaran saya, ya. Karena terlambat saya terus menghukum anak, silakan buang sampah itu di depan. Tapi beda lagi, misalnya Pak Selamat ketika mengajar olahraga, karena Pak Selamat sudah membuat kesepakatan siapa saja yang datang terlambat saat pembelajaran olahraga harus lari keliling lapangan. Nah, karena sudah disepakati, makanya apa yang diberikan Pak Selamat itu adalah sebagai contoh konsekuensi. Itu beda hukuman dan konsekuensi. Nah, ini kemarin ya kesepakatan kelas yang saya buat di kelas 9D. Nah, kemarin saya membuat 5 kesepakatan kelas
saya. Kesepakatan kelas itu tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Yang 4 atau 5 saja sudah cukup, asalkan nanti kesepakatan itu benar-benar dilaksanakan dengan baik, insya Allah akan melingkar budaya yang baik. Jadi kesepakatan kelas saya yang pertama kemarin adalah selalu aktif jika ada kegiatan dan ikut membantu. Kesepakatan yang kedua, mengambil keputusan dengan musyawarah. Ketiga, bersikap saling menolong, menghargai dan mendukung satu sama lain. Terus yang keempat adalah tidak membeda-bedakan teman. Yang terakhir adalah saling peduli dan empati. Nanti setelah itu terakhir ada kolom tanda tangan yang harus ditandatangani oleh seluruh anggota kelas. Ini saya lanjutkan. Sampai diperhatikan ya, besok bisa diterapkan untuk aksi nyata Bapak Ibu di PMM. Ya. Jadi ini prosesnya. Jadi kemarin ketika saya melakukan aksi nyata kesepakatan kelas di kelas saya, jadi langkah pertama saya adalah membimbing siswa membuat kesepakatan kelas. Jadi anak-anak saya suruh silahkan membuat 5 kesepakatan kelas. Nah, setelah itu kemudian anak menuliskan kesepakatan kelas. Ya sudah saya tutup sama saya dituliskan. Sekarang tuliskan kesepakatan untuk sesi tanya bertanya. Setelah kesepakatan kelas kedua tadi ditulis, saya bagian 3 orang tuanya. Yang membacakan kesepakatan kelas. Karena saya dulu untuk terakhir kesepakatan itu apakah benar-benar sudah disepakati bersama atau tidak. Berikutnya ya masih dari bentuk kertas warna biasa, karena sudah saya sediakan print out yang khusus untuk kesepakatan kelas jadi gambar. Kemudian anak-anak memindahkannya ke kertas yang akan digambarkan, jadi penulisan kesepakatan kelas. Kemudian saya membimbing anak-anak untuk menempel kesepakatan kelas berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Provinsi, yaitu tentang penghargaan. Kalau tidak salah tadi ada menurut biarnya dosen itu ada sebuah saya membimbing penghargaan. anak-anak untuk melakukan Kalau penandatanganan. itu Jadi satu persatu anak saya suruh ke depan untuk melakukan tanda tangan sejumlah dengan siswa menyampaikan 31 di kelas saya, semuanya bisa membaca menandatangani kesepakatan tersebut. Terus terakhir inilah hasil kesepakatan kelas saya kelas 9. yang saya tanyakan di sini, Berikutnya langkah membuat kesepakatan kelas adalah apakah kesepakatan kelas semua penghargaan itu pada tempat-tempat yang mudah dijangkau, dilihat, dibaca oleh semua siswa. apakah harus Ini saat tempat di depan penghargaan itu menghubung siswa itu benar atau salah, bahwa jadi semua siswa setiap saat bisa melihat kesepakatan kelas yang telah apakah mereka sepakati benar bersama. bahwa penghargaan Jadi itu besok caranya seperti ini. menghubung Ketika Bapak siswa Ibu ingin melakukan bahwa kesepakatan dijelaskan kelas oleh di video akan lebih bagus. Ya. Langsung satu persatu saya jelas. Terus perlu diperhatikan lagi untuk jika Bapak Ibu ingin membuat aksi nyata di PMM harus ditambahkan umpan balik dari siswa. Kemarin saya lihat banyak sekali yang tidak masuk dalam umpan balik sehingga bisa revisi. Misalnya tadi ya kami kenaikan kelas. Saya membuat form, saya memberikan hadiah kesepakatan kelas siswa yang dapat. Kemudian link itu saya share ke grup kelas dan semua siswa menuliskan jawaban. Kemudian ada lagi contoh misalnya dalam kegiatan hasil dari siswa yang tanggapan pada siswa bisa berarti tanda bintang itu saja ke dalam termasuk aksi nyata siswa. Dan yang terakhir Bapak Ibu Guru, nah ini yang ketujuh adalah mengenai segitiga restitusi. Nah, namanya segitiga ya ada bentuknya seperti segitiga. Jadi ada 3 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Yang kedua menanyakan keyakinan. Yang ketiga menstabilkan identitas. Jadi bagaimanakah pertanyaan-pertanyaan yang terkait validasi tindakan yang salah? Contohnya seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini contoh kalimat melakukan validasi tindakan yang salah. Jadi anak
ojo merasa bersalah. Ya. Kemudian berikutnya adalah yang menanyakan keyakinan. Contohnya adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi kita tidak usah langsung tapi sebenarnya tidak. Kita melihat keyakinan atau kesepakatan yang kita buat, anak akan langsung teringat. Oh iya, kalau saya datang terlambat, saya akan mendapatkan konsekuensi seperti ini. Bukan hukuman, tapi konsekuensi. Jadi anak kemudian menyadarinya. Terus pertanyaan yang lain, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini contoh-contoh menanyakan keyakinan. Terus yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita menstabilkan identitas anak sehingga anak itu merasa tidak takut. Anak kemudian merasa nyaman. Jadi ketika anak mendapatkan masalah, anak itu tidak terbebani, tidak merasa takut, dan akhirnya mereka menemukan solusi. Nah, jadi intinya restitusi adalah anak mampu menyelesaikan solusi yang dihadapi. Untuk lebih jelasnya, saya untuk kegiatan praktek kemarin saya yaitu mengenai restitusi segitiga. Kemudian dari apa yang dilakukan Safa itu kemudian saya ambil ya sebagai contoh untuk kegiatan segitiga restitusi ya, karena Safa ini datanya terlambat piket ya, saya tidak langsung menghukum atau memarahinya, tapi saya mencari solusi agar si Safa ini bisa memahami tindakan apa yang harus dilakukan jika dia terlambat ya, dan dia bisa mengetahui solusinya jika terlambat bagaimana. Nah, ini contoh praktek segitiga restitusi yang kemarin saya praktekkan. Masih satu lagi, ya ini mengenai anak-anak yang memakai perhiasan di kelas. Ya, jika kita kan memakai perhiasan tidak boleh. Bagaimana cara mengatasi anak-anak yang memakai perhiasan di kelas? Ini terakhir ya, Bapak.
Kemudian Bapak Ibu, memang untuk mempraktikkan segitiga restitusi ini tidak mudah. Ini juga karena skenario kemarin ya, karena memang harus melakukan kegiatan seperti ini. Setidaknya saya dan Bapak Ibu yang lain mulai sekarang sudah memahami bagaimana ketika seorang siswa mendapat masalah, kita jangan langsung menghukumnya, tapi kita mencari penyebabnya dan mencari solusi dan tindakan apa yang harus dilakukan untuk siswa kita. Sekali lagi demikian sosialisasi dari saya. Sebelum saya tutup, ini saya buka langsung Pak Iban untuk sesi bertanya. Karena waktunya terbatas, saya batasi 3 orang penanya. Monggo yang mau bertanya, silakan Pak Nasran dulu, monggo Pak Nasran. Biar terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya ingin bertanya apa yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Provinsi, yaitu tentang penghargaan. Kalau tidak salah tadi yang sayangkan menurut Diane Hobson itu ada sebuah penghargaan, bahwa penghargaan itu sifatnya sangat positif. Tetapi setelah Budi menyampaikan terus ke bawah, menanyakan yang paling bawah bahwa penghargaan itu bisa berupa hukuman kepada siswa. Yang saya tanyakan di sini yaitu apakah semua penghargaan itu dikatakan benar, yaitu apakah harus penghargaan itu menghukum siswa itu benar atau salah? Mohon penjelasannya. Sekali lagi yang saya tanyakan, apakah benar bahwa penghargaan itu menghukum siswa? Tolong dijelaskan oleh Budi. Langsung satu persatu saya jawab ya. Untuk penghargaan kenapa kok menghukum siswa, tadi sudah dijelaskan bahwa penghargaan yang sifatnya itu negatif atau penghargaan yang berupa atau wujud barang. Misalnya tadi ya, pas saat kenaikan kelas, saya selaku wali kelas, saya memberikan hadiah buku kepada siswa yang dapat peringkat 1, 2, dan 3. Itu adalah penghargaan yang menghukum. Kemudian ada lagi contoh, misalnya dalam kegiatan diskusi, bagi siswa yang aktif saya beri tanda bintang. Hanya tanda bintang itu saja, itu termasuk menghukum siswa, menghukum kreativitasnya, ya, menghukum kualitasnya. Jadi anak yang merasa tidak dapat buku, anak yang merasa tidak dapat bintang akan merasa sedih. Nah, kemudian bisa berdampak yang panjang terhadap pribadinya, sehingga dia malas belajar. Tapi kebanyakan apakah ada penghargaan yang nilainya positif, bisa memotivasi? Jelas ada Bapak Ibu. Jadi penghargaan positif yang bisa memotivasi bagi para siswa, ya. Misalnya dalam bentuk aplaus atau tepuk tangan, nah, itu masih diperkenankan. Jadi ketika siswa ya diskusi, kemudian maju berkelompok, kemudian kita selaku guru sebagai guru terus kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 anak-anak, nah, seperti itu masih diperkenankan. Tapi sekali lagi penghargaan yang wujudnya berupa memberi sesuatu, memberi barang kepada siswa, itu harus kita hindari karena bisa menghukum siswa. Demikian Pak Nasran. Terima kasih. Berarti intinya penghargaan itu tidak boleh memberikan barang-barang kepada siswa, tapi seperti memberikan buku dan sebagainya. Itu tidak boleh karena itu sifatnya menghukum pada siswa yang tidak mau dapat buku itu. Betul.
bahkan memberi serikat dengan itu sebenarnya tidak boleh. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih Pak Masran. Monggo selanjutnya Pak Agus Winarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah dijelaskan bahwa kesempatan kelas adalah kesepakatan yang disepakati oleh kelas itu sendiri. Dan di setiap kelas memiliki kesepakatan yang berbeda-beda. Pertanyaan saya adalah, apakah guru mapel boleh membuat kesepakatan kelas karena guru mapel yang bukan kualitas? Terima kasih. Terima kasih Pak Agus Winarno. Jadi kesepakatan kelas tadi memang baru dijelaskan untuk guru atau untuk wali kelas. Pertanyaan Pak Agus Win, apakah bisa yang guru mapel melakukan kesepakatan kelas? Bapak Ibu guru semuanya, guru mapel bisa melakukan kesepakatan kelas. Di sini lebih ebunya dengan nama kesepakatan untuk kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing dan nantinya bisa digunakan untuk aksi nyata di PNM pada topik disiplin positif. Demikian Pak Agus. Yang terakhir, monggo Bu Sri Enjang-Kaping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Bu Puji tentang kesepakatan kelas, ya. Kesepakatan kelas sudah dibentuk oleh siswa. Apakah suatu saat kesepakatan kelas itu bisa diubah atau ditambah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Sri Enjang-Kaping tadi menanyakan, apakah kesepakatan yang telah kita buat bersama anak-anak itu bisa dirubah atau bisa ditambah? Jawabnya bisa. Karena kesepakatan tadi itu adalah berupa kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi jika suatu saat tadi saya memang kesepakatan ya, kok saya ternyata kok di kelas saya menemukan permasalahan anak pikirnya sudah terlambat. Nah, kemudian dari masalah yang saya dapat di kelas saya itu akhirnya saya angkat di kelas. Bagaimana anak-anak, bagaimana agar kalian itu bisa datang tiket bisa tepat waktu. Nah, itu akhirnya saya angkat ya, karena kemudian disepakati bersama, misalnya tiket harus datang sebelum pukul 6.45. Nah, itu bisa saya tambahkan. Jadi bisa kita tambahkan. Jadi hal positif, hal-hal yang baik yang bisa kita angkat untuk anak bisa kita tambahkan di dalam kesepakatan kelas kita. Jadi memang kesepakatan ini dibuat dari awal. Ya. Nanti sambil berjalan kita evaluasi bagaimana kesepakatan yang telah kita lakukan. Kalau selama kita berjalan ada hal yang baik yang bisa kita angkat, kita sepakati bersama di kelas, bisa kita tambahkan. Demikian Bapak Ibu perwira semuanya. Jadi kegiatan sosialisasi saya pada hari ini saya akhiri. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu guru semuanya. Semoga ini bisa bermanfaat dan setelah kegiatan ini bisa Bapak Ibu guru semua terapkan di kelas masing-masing sehingga bisa menjadi budaya yang positif bagi siswa-siswi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarji SPT FOB, Kepala SMP Negeri 1 Tambak Romo. Dalam hari ini saya menanggapi guru penggerak, kawan guru penggerak Ibu Sri Puji Rahayu Kusumawati SPD yang telah melaksanakan sosialisasi pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di SMP Negeri 1 Tambak Romo. Kami sangat
mendukung Ibu Sri Puji Rahayu dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi ini. Harapannya bisa berkembang dengan baik, bisa membudayakan positif dengan baik di SMP Negeri 1 Tambak Romo, dan bisa mengimbas kepada rekan-rekannya menjadi guru penggerak atau menjadi calon-calon guru penggerak, sehingga imbas yang positif pada siswa tentang budaya positif, tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini dapat dilaksanakan secara baik, dan harapannya menjadikan SMP Negeri 1 Tambak Romo bisa jaya dan luar biasa. Sekian, terima kasih, mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan sosialisasi pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di SMP Negeri 1 Tambak Romo yang dilakukan calon guru penggerak angkatan ke-7 Ibu Sri Puji Rahayu Susilowati SPD secara umum sudah baik. Ditinjau dari sisi materi, bahan tayang, penyajian, dan kemanfaatan sudah bagus. Bapak dan Ibu guru, khususnya SMP Negeri 1 Tambak Romo, menjadi paham pentingnya penanaman budaya positif selama mengajar dan mendidik. Konsep utama budaya positif ini baik, mulai dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, dan lain-lain, sampai dengan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Selain itu, guru menjadi terbiasa memulai kegiatan mengajar, mendidik, membimbing, melatih di kelas, didahului dengan membuat kesepakatan atau mengingatkan kembali keyakinan dan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Semua itu mendukung berkembangnya anak menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat kepada siapapun, dan bertanggung jawab sesuai nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Slamet Riyadi, guru mapel PJOK, rekan sejawat dari Ibu Sri Puji Rahayu. Yang pertama saya sampaikan adalah apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bu Sri Puji yang menjadi CGP Angkatan 7 Kabupaten Pati, yang pada kesempatan saat ini menyampaikan presentasi aksi nyata pada modul 1.4 yang bertema pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di SMP Negeri 1 Tambak Romo. Sekilas saya menilai apa yang disampaikan Bu Puji sangat runtut, sangat bernas, dan sangat bermanfaat untuk kemajuan sekolah SMP Negeri 1 Tambak Romo, di mana yang di dalam penyampaian tadi ditekankan banyak sekali sisi-sisi positif yang diharapkan nanti dikuasai oleh siswa dan guru, sehingga menghasilkan pembelajaran yang bermakna, yang sesuai dengan plafon Merdeka Belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan menanggapi aksi nyata yang disampaikan oleh CGP Sri Puji Rahayu Susilowati SPD. Sekian, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waris Bekti,
selaku teman sejawat dari Ibu Sri Puji Rahayu. Pada kesempatan ini akan memberikan tanggapan tentang apa yang telah disampaikan Bu Puji tadi. Pembahasan tentang pentingnya penanaman budaya positif tadi disampaikan menurut saya cukup menarik karena penyampaiannya cukup runtut, penjelasannya secara rinci dan intonasi kata-katanya enak didengar sehingga apa yang disampaikan tersebut menjadi mudah untuk dipahami. Kemudian pemaparan tentang materi tersebut menurut saya cukup inspiratif untuk guru khususnya, yaitu untuk mendidik siswa terutama masa pasca pandemi yang telah membuat siswa mengalami adanya krisis kepribadian yang tercermin dengan adanya kurangnya semangat belajar, kurangnya kedisiplinan dan juga kurangnya sopan santun terhadap guru. Kemudian menurut saya penjelasan materi tersebut bisa membuat guru menjadi berintrospeksi diri. Dalam hati kita bertanya, apakah kita sudah menjadi seorang guru yang baik? Kemudian memotivasi untuk meningkatkan kinerja kita sebagai guru, baik sebagai pengajar maupun sebagai pendidik. Sebagai pengajar kita mampu menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan bidang keahlian kita masing-masing. Sebagai pendidik kita mampu membentuk karakter atau kepribadian yang baik sehingga kita menjadi guru yang bisa jaya dan luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damasa Salva Ariela Rahayu dari kelas 9D. Di sini saya mewakili teman-teman saya ingin melakukan testimoni terkait dengan pembentukan kesepakatan di kelas. Menurut kami, pembentukan kesepakatan di kelas bersama Bu Puji sangat menyenangkan. Dan kami bisa saling menghargai dan juga saling mengingatkan agar tidak melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Demikian testimoni dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.